Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di materi fikih kelas 2 dengan pokok bahasan jinayat dan hikmahnya. Sub pokok bahasannya tentang pembunuhan dan penganiayaan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada di antara teman-teman kalian yang hadir hari ini? Ada. Siapa? Rosalia Amanda. Ada keterangan? Ada. Enggak ada, berarti Alpa ya? Ya. Baiklah. Berarti cuma satu orang yang enggak hadir hari ini. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita materi pembunuhan dan penganiayaan, yaitu metode diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul penganiayaan dan pembunuhan yang akan dibacakan oleh Nadiatur Rahmi. Pembunuhan. 1. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses perbuatan atau cara membunuh. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut al-qatlu yang artinya mematikan. 2. Macam-macam pembunuhan. Menurut pendapat jamhur ulama, pembunuhan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan menyerupai sengaja, 3. Pembunuhan karena kesalahan. B. Penganiayaan. 1. Pengertian penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Macam-macam penganiayaan. 1. Penganiayaan berat. 2. Penganiayaan ringan. 2. Hukum penganiayaan. 1. Hukuman qisas. 2. Hukuman diat. Jadi bagi yang mau bertanya, silakan ditanyakan sama kelompok 1. Nanti akan kita diskusikan bersama. Siapa yang bertanya? Tunjuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinanul Amani ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan? Apa perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan? Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuna Aulia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa hikmah larangan membunuh? Apa hikmah larangan membunuh? Silakan dijawab kelompok 1. Sudah ada 2 pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cuk Nahrul
tangani. Apakah perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan? Kalau pembunuhan melenyapkan atau menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan penganiayaan melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh, tidak sampai hilang nyawanya. Apakah bisa dimengerti? Yang dikatakan dengan pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sementara penganiayaan tidak sampai hilang nyawanya, tapi cuma melukai atau menghilangkan fungsi anggota tubuh saja. Ya, itu bedanya. Menjawab pertanyaan dari Lina Aulia. Apa hikmah larangan membunuh? Dengan adanya larangan membunuh, maka akan dipelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Bisa diterima? Bagaimana Yuna? Bisa diterima ya? Jadi hikmah larangan membunuh adalah dengan adanya larangan membunuh, maka akan terpelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Ya, seperti itu jawabannya ya. Silakan dibuka untuk sesi selanjutnya. Baiklah, sesi pertanyaan yang pertama kami tutup. Selanjutnya kami buka sesi yang kedua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Seseorang melempar batu dan tanpa sengaja kena orang lain dan menyebabkan orang tersebut meninggal, termasuk dalam pembunuhan. Apakah itu? Seseorang melempar batu tanpa sengaja kena orang lain ya, sehingga menyebabkan orang tersebut meninggal. Termasuk apakah pembunuhan tersebut? Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan ingin bertanya, apa hukum bagi pelaku pembunuhan sengaja dan telah dimaafkan oleh keluarga korban? Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dan telah dimaafkan oleh keluarga korban? Ya. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Sekarang silakan menjawab. Ada 2 lagi pertanyaan di sesi kedua ini. Siapa yang mau menjawab? Nadia ya, silakan jawab Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Nadia Ulfa. Seseorang melempar batu tanpa sengaja kena orang lain sehingga menyebabkan meninggal, termasuk dalam pembunuhan. Apakah itu pembunuhan seperti sengaja? Karena orang tersebut melempar batu dan tidak sengaja kena orang lain, yang menyebabkan orang lain meninggal, dan batu bukan alat yang mematikan. Berarti pembunuhan itu termasuk pembunuhan yang seperti sengaja, karena orang tersebut menggunakan batu dan batu itu bukan alat yang mematikan. Ya, berarti jawabannya pembunuhan seperti sengaja. Bagaimana kira-kira? Sudah bisa dipahami? Silakan dilanjutkan. Pertanyaan nomor 4, siapa yang mau menjawab? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farhan. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dan telah dimaafkan oleh keluarga korban? Jawabannya membayar diyat mughalladhah atau denda berat yang diambil dari harta pembunuh dan dibayar secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarah. Berarti hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah membayar diyat mughalladhah dengan mengambil harta dari si pembunuh tersebut ya. Selain itu juga wajib menunaikan kafarah. Bagaimana Muhammad Farhan? Bisa diterima atau dipahami? Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, pengertian pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga pembunuhan tersalah.
Demikianlah hasil diskusi kami. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke bangku masing-masing kelompok 1. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjut lagi kelompok 2 dengan materi kisah. Jadi untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.